How to Train Your Dragon 2010 adalah film yang menceritakan tentang awal mula salah satu bangsa manusia di salah satu belahan dunia berdamai dengan ras naga. Tanpa basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Timeline cerita ini berada di zaman dahulu, tepatnya di era para Viking. Hiccup, tokoh utama dalam cerita ini, adalah remaja Viking dan sekaligus anak dari Stoik, kepala suku Viking wilayah bagian Berg. Musuh alami para Viking di sini adalah kawanan naga. Jadi para remaja di Berg bisa disebut sebagai Viking sejati setelah berhasil membunuh naga. Dan inilah yang menjadi permasalahan utama Hiccup. Hiccup terlahir prematur, tubuhnya kecil tidak sekekar ayahnya, dan bahkan Hiccup terlihat keberatan membawa senjata sederhana para Viking. Oleh sebab itu, Stoik selalu menjauhkan Hiccup dari pertempuran langsung melawan naga dengan cara menugaskan Hiccup di bengkel perakit senjata untuk membantu Gober menyiapkan senjata para Viking melawan naga. Hingga tiba suatu malam saat Berg diserang oleh kawanan naga, Hiccup dari dalam bengkel senjata melihat teman seusianya ikut melawan para naga secara langsung. Otomatis hal itu membuat dirinya menjadi tertarik untuk ikut melawan naga secara langsung. Kawanan naga menyerang Berg untuk mencuri ternak yang ada di sana. Namun malam itu muncul satu spesies naga yang paling ditakuti para Viking, yaitu Night Fury. Night Fury adalah seekor naga yang tidak mencuri ternak, dan yang lebih penting lagi, serangannya tidak pernah meleset. Melihat munculnya Night Fury, Hiccup menjadi lebih semangat untuk mengalahkannya karena Viking pendahulunya belum pernah ada yang menangkap atau membunuh Night Fury. Hiccup segera mengeluarkan senjata rakitannya dan membidik Night Fury. Tembakan Hiccup berhasil mengenai Night Fury, namun saat Hiccup sedang selebrasi, dirinya dihampiri naga besar dan Hiccup tidak siap menghadapinya. Hiccup terpojok dan untungnya Stoik melihat Hiccup yang sedang terpojok lalu segera menolongnya. Hiccup selamat, namun sebagian bangunan Berg tidaklah selamat. Stoik memarahi Hiccup karena keluar dari bengkel senjata. Hiccup menjelaskan dirinya keluar untuk menembak Night Fury, namun Stoik tidak percaya dan menyuruh Gober untuk membawa Hiccup kembali ke rumahnya. Secara diam-diam Hiccup menyelinap keluar rumah dan pergi ke hutan untuk mencari Night Fury yang ia tembak tadi. Di sisi lain, Stoik memimpin rapat untuk persiapan pencarian dan penyerangan sarang naga agar wilayah kekuasaan mereka tidak diganggu oleh naga lagi. Setelah rapat, Stoik nampak frustasi dengan ulah Hiccup dan akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan Hiccup ke kelas pelatihan naga dengan harapan Hiccup memiliki keterampilan bertarung dan bertahan hidup. Kembali lagi ke Hiccup yang hampir menyerah mencari Night Fury hingga dirinya melihat pohon yang retak dan tanah yang tergerus seperti tertimpa meteor jatuh. Tak disangka-sangka di ujung tanah yang tergerus tersebut ada Night Fury yang tak berdaya terikat peluru jaring Hiccup tadi malam. Hiccup mengeluarkan pisau dan menghampirinya dengan tujuan membunuhnya sebagai bukti dirinya mampu membunuh naga dan layak disebut sebagai Viking sejati. Namun sayangnya Hiccup tidaklah tega dan malah membebaskan Night Fury dari jaring yang membelenggunya dan membiarkan Night Fury pergi. Keesokan harinya, Stoik pergi berlayar bersama pasukannya dan Hiccup mengikuti kelas pelatihan naga. Di sini tidak ada kelas teori, yang ada hanyalah kelas praktek langsung menghadapi naga yang asli, dan Hiccup hampir terbunuh, untung saja Gober menolongnya. Pelajaran yang diberikan Gober hari ini adalah naga selalu ingin membunuh. A dragon will always go for the kill. Hiccup memutuskan kembali ke hutan dan memata-matai Night Fury di sebuah lubang di hutan. Night Fury tersebut tidak bisa keluar dari lubang itu karena kemampuan terbangnya tidak seimbang akibat ekornya yang sobek saat terjatuh kemarin. Night Fury menyadari keberadaan Hiccup namun tidak menyerang Hiccup dan bahkan hanya melihatinya saja. Hiccup memutuskan untuk mencari informasi di buku katalog naga, namun sayang di sana tidak ada informasi tentang Night Fury. Night Fury. Speed unknown. Size unknown.
Di kelas naga berikutnya, hal yang sama masih terulang. Hiccup masih belum siap menghadapi naga asli. Setelah kelas usai, Hiccup kembali lagi ke hutan dan memberi makan Night Fury dengan seekor ikan. Keduanya semakin akrab dan akhirnya Hiccup bisa menyentuh Night Fury. Hiccup memberikan nama Toothless kepada Night Fury tersebut karena giginya yang bisa disembunyikan seperti orang ompong. Hiccup membuatkan Toothless sirip buatan agar Toothless bisa terbang. Namun sirip naga haruslah bisa bergerak untuk menentukan gaya terbang seperti apa yang membuat Hiccup harus ikut naik ke punggung Toothless guna menggerakkan siripnya sesuai gaya terbang yang dibutuhkan. Hiccup belajar banyak hal tentang perilaku naga dari Toothless yang kemudian ia praktekkan di kelas naga, hingga pada akhirnya dia menjadi siswa unggulan. Selain itu, setelah kelas selesai, Hiccup menyempatkan diri berlatih terbang bersama Toothless untuk memperkuat chemistry antara keduanya. Stoik pulang dengan murung karena ekspedisi pencarian sarang naga gagal, namun ia kembali ceria setelah mengetahui Hiccup berprestasi di kelas pelatihan naga. Singkat cerita, Hiccup terpilih menjadi siswa yang akan membunuh naga di ritual kelulusan. Astrid yang posisinya direbut Hiccup merasa kesal dan membuntuti Hiccup setelah kelas usai. Seperti biasa, Hiccup pergi ke hutan untuk memberi makan Toothless. Namun hal yang tak ia sadari, Astrid sudah menunggunya dan membuli Hiccup untuk meluapkan kekesalannya. Melihat Hiccup yang dibuli Astrid, Toothless pun muncul dan mengagetkan Astrid. Melihat naga hendak menerkamnya, Astrid mengambil posisi siaga, namun Hiccup menahan keduanya dan memperkenalkan mereka satu sama lain. Astrid, Toothless. Toothless, Astrid. Melihat Hiccup yang akrab dengan Night Fury, Astrid bergegas lari menuju kampung untuk memberitahu warga. Namun Hiccup dan Toothless menculik Astrid lalu mengajaknya terbang bersama. Saat malam tiba, mereka bukannya pulang ke kampung Bug, melainkan Toothless malah membawa mereka mengikuti kawanan naga. Hingga akhirnya Hiccup dan Astrid menyadari bahwa para naga mencuri ternak untuk memberi makan ketua geng mereka. Astrid dan Hiccup memutuskan untuk merahasiakan yang mereka lihat barusan dari para warga Bug. Keesokan harinya, Hiccup harus menghadapi seekor naga sendirian. Saat Hiccup berusaha menjinakkan naga ganas itu dan menolak untuk membunuhnya, Stoik memukulkan palunya dan mengagetkan si naga. Proses penjinakan pun gagal. Naga beralih menyerang Hiccup. Toothless menyadari Hiccup dalam bahaya, kemudian pergi ke Bug untuk menyelamatkan Hiccup. Namun hal ini mengakibatkan Toothless ditangkap oleh Stoik dan seluruh warga di Bug. Hiccup berusaha menjelaskan kepada ayahnya bahwa Toothless tidaklah jahat dan mengatakan bahwa para naga selama ini mencuri ternak untuk memberi makan ketua geng mereka di sebuah pulau. Mendengar hal tersebut, Stoik memutuskan pergi mencari pulau sarang naga lagi dengan bantuan Toothless sebagai penunjuk arah. Di sisi lain, Hiccup, Astrid, dan teman-temannya berencana menyusul Toothless menggunakan naga-naga tawanan yang ada di Bug. Awalnya, Stoik merasa telah berhasil karena cukup banyak naga yang meninggalkan pulau tersebut setelah serangan pertama dilancarkan. Namun, masalah utama baru dimulai setelah ketua geng naga muncul dan membakar armada kapal pasukan Stoik. Semua orang pun kabur dan ketakutan, kecuali Stoik. Stoik memutuskan untuk melawan ketua geng naga tersebut sendiri. Hal yang tak diduga Stoik terjadi. Anak-anak dari kelas pelatihan muncul menunggangi naga dan mengalihkan perhatian ketua geng naga. Hiccup berusaha membebaskan Toothless dari borgol, namun kapalnya tenggelam dan Hiccup tak bisa berenang lama. Stoik membebaskan Toothless dan kini Hiccup dan Toothless bergabung melawan ketua geng naga. Hiccup dan Toothless memancing ketua geng naga untuk terbang dan bermaksud mengalahkannya di udara. Dan saat berada di langit, Toothless terus menyerang sayap ketua geng naga hingga akhirnya
marah dan menyemburkan api secara membabi buta. Sirip buatan di ekor Toothless terbakar dan mengakibatkan Toothless tidak bisa terbang dengan stabil. Toothless melancarkan serangan ke arah mulut ketua geng naga yang mampu menjatuhkan ketua geng naga tersebut. Namun sayangnya Hiccup terpukul ekor ketua geng naga dan terjatuh. Toothless kesulitan menangkap Hiccup dan keduanya ikut terjatuh bersama ketua geng naga. Yang namanya tokoh utama tidak mungkin mati dengan mudah. Toothless dan Hiccup selamat, namun sayang satu kaki Hiccup cedera dan harus diamputasi. Setelah kejadian ini, Bug sudah berubah, tidak lagi membunuh naga, tapi malah mereka memelihara naga. Begitulah alur cerita How to Train Your Dragon tahun 2010. Kita lanjut lagi di How to Train Your Dragon seri kedua.